Teman-teman lagi mencari soal TWK yang sangat hot, penalaran, dan terbaru. Video ini tepat banget buat teman-teman. Langsung aja, gak usah berlama-lama, kita akan membahas soal TWK hot terbaru untuk persiapan tes SKD tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali ke channel Privat Alfaiz. Spesial banget TWK terbaru, hot, dan juga penalaran yang teman-teman butuhkan akan aku bahas di video ini. Aku pengen teman-teman ikut menjawab, mengerjakan, menganalisis supaya nanti persiapannya makin siap ya. Oke, nggak usah lama-lama, kita mulai. Soal pertama, pemerintah Indonesia telah menetapkan pemindahan ibu kota negara atau IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur dengan tujuan untuk mengurangi beban Jakarta dan mendorong pemerataan pembangunan. Berikut ini adalah salah satu alasan utama pemindahan IKN yang tepat adalah. Oke, berarti kemungkinan pilihan jawaban merupakan alasan semua ya. Untuk memindahkan pusat pemerintahan yang lebih dekat dengan negara tetangga, untuk meningkatkan populasi di Kalimantan Timur, untuk mendorong pembangunan yang lebih merata di seluruh Indonesia, untuk menjadikan Kalimantan Timur sebagai pusat ekonomi baru, untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di Jakarta. Oke teman-teman. Nah, model soal yang ada di S1 atau S2 kemarin ya, modelnya cuma dua kalimat seperti ini. Kalimat pertama seperti mukodimahnya, pengantarnya ya, ngasih tahu informasinya, lalu pertanyaannya itu ada di kalimat yang terakhir gitu. Jadi cuma dua kalimat. Opsinya itu mirip semua, merupakan alasan. Tetapi kan kita butuh kata kunci di sini apa? Alasan utama kenapa dilakukan pemindahan IKN ya, ke IKN gitu kan, dari Jakarta ke ibu kota negara yaitu di Kalimantan gitu. Nah, teman-teman, berarti teman-teman harus tahu alasan utama nih. Apakah hanya sekedar memindahkan pusat pemerintahan yang lebih dekat dengan negara tetangga? Berarti kan harusnya itu bukan alasan utamanya, Kak, gitu. Meningkatkan populasi. Harusnya bukan itu dong alasan utamanya, Kak. Nah, pasti alasan utama kan harus ada dasar-dasar yang kuat. Salah satunya supaya apa? Supaya mendorong pembangunan yang lebih merata. Nggak cuma di Jakarta, di pusat saja, tetapi ke Kalimantan juga. Supaya mendorong pembangunan yang lebih merata di seluruh Indonesia, ya. Oke, ini adalah jawaban yang utama. Kemudian yang D, untuk menjadikan Kalimantan Timur sebagai pusat perekonomian yang baru. Ini mungkin alasan, tetapi bukan alasan yang utama, teman-teman ya. Untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di Jakarta. Alasan, tetapi bukan alasan yang paling utama. Alasan utamanya untuk apa? Sesuai dengan sila ke-5, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu untuk mendorong pembangunan yang lebih merata di seluruh Indonesia. Pemindahan ibu kota IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur merupakan salah satu langkah strategis yang diambil oleh pemerintah Indonesia. Langkah ini didasari oleh berbagai alasan yang bertujuan untuk memberikan dampak positif bagi negara. Pemindahan IKN bertujuan untuk mendorong pembangunan yang lebih merata di seluruh Indonesia. Dengan langkah ini diharapkan dapat mengurangi beban Jakarta dan Jawa serta meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan di daerah lain, khususnya di luar Jawa. Ini sejalan dengan visi pemerataan pembangunan yang diusung oleh pemerintah. Jawabannya yang C. Oke, di Alfaiz satu selalu C. Kita awali dengan C. Karena C itu cinta. Masih banyak soal-soal hot yang lainnya, tapi aku mau ngucapin terima kasih dulu ke teman-teman semua yang nonton sekarang ini dan semuanya. Makasih sudah mendukung channel Alfaiz sebagai channel pendidikan. Semoga channel pendidikan ini bisa terus berkembang dan berkarya membantu teman-teman pejuang ASN di seluruh Indonesia. Makasih sudah subscribe, udah like, udah share, udah aktifin loncengnya juga biar gak ketinggalan ya. Oke, makasih semuanya. Lanjut. Tahun 2023 keluar soal terkait SDI, yaitu Syarikat Dagang Islam. Oke, teman-teman boleh komen di kolom komentar kira-kira nomor 2 jawabannya apa. Syarikat Dagang Islam didirikan pada awal abad tahun 20 dan memainkan peran penting dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia. Salah satu tujuan utama pembentukan Syarikat Dagang Islam adalah A. Menyaingi perusahaan dagang Belanda dan Eropa di Indonesia, B. Menggalang dana untuk pembangunan masjid di seluruh Nusantara, C. Menyebarkan agama Islam ke seluruh pelosok Indonesia, mengorganisir pedagang pribumi untuk meningkatkan kesejahteraan mereka,
atau E. membentuk partai politik untuk mempengaruhi pemerintah kolonial. Oke. Nah, teman-teman ya, salah satu organisasi pergerakan di Indonesia adalah Sarekat Dagang Islam. Kita akan pahami dulu latar belakang dan tujuannya. Sarekat Dagang Islam ini didirikan oleh sekelompok pedagang dan pengusaha pribumi yang pada waktu itu intinya kalah atau terpinggirkan. Nah, tujuannya supaya apa? Supaya mereka tuh bisa bersaing dengan pengusaha-pengusaha asing, terutama pengusaha-pengusaha dari Tiongkok. Nah, tujuan dibentuknya Sarekat Dagang Islam sendiri itu apa, Kak? Yang pertama, mempertahankan kepentingan pedagang pribumi supaya pribumi tidak kalah tentunya dengan pedagang-pedagang dari Tiongkok tadi atau pedagang asing tadi. Nah, yang kedua, melawan eksploitasi. SDI bertujuan untuk melawan eksploitasi di bidang ekonomi. Jadi fokusnya ke dalam bidang ekonomi. Kemudian yang ketiga, pendidikan dan kesadaran politik, di mana organisasi ini juga memiliki tujuan untuk meningkatkan pendidikan dan kesadaran politik di kalangan masyarakat pribumi. Mereka menyadari bahwa pendidikan dan kesadaran politik merupakan kunci untuk memperjuangkan hak-hak mereka secara lebih efektif, ya. Artinya tidak dibodohi ketika kita memiliki pendidikan yang baik. Terakhir, penguatan ekonomi dan kooperasi. Jelas banget berarti. Tujuan Sarekat Dagang Islam fokus ke bidang ekonomi, yang paling utama untuk membantu pengusaha lokal supaya bisa bersaing dengan pengusaha asing. Maka jawabannya ini tersirat. Oke, semua kelihatan oke. Jawabannya yang mana, Kak? Yang D dong. Kenapa? Mengorganisir pedagang pribumi untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Artinya ya menghimpun pedagang pribumi ini intinya untuk bisa bersaing, sehingga ketika dia bisa bersaing akan meningkatkan kesejahteraan dari pedagang pribumi ini, teman-teman ya. Oke, soal hot seperti ini sering latihan karena soal-soalnya bakal penalaran banget ya. Semangat buat teman-teman. Nanti aku akan bahas di TikTok ya, Privat Alfaiz. Teman-teman bisa cek di TikTok Privat Alfaiz atau Instagram Privat Alfaiz buat dapat video reels yang ada soalnya, ada pembahasan, lalu nanti ada tugasnya. Semangat semuanya, lanjut. Oke, kemungkinan juga di soal terbaru karena soal 2023 kemarin ada soal terkait MK, maka teman-teman baca-baca undang-undang ya terkait MK, teman-teman. Sengketa pemilu presiden 2024 dapat diajukan ke MK, Mahkamah Konstitusi (MK) jika terdapat bukti-bukti yang kuat mengenai dugaan pelanggaran dalam proses pemilihan. Salah satu wewenang MK dalam menangani sengketa pemilu presiden adalah A. mengusulkan perubahan undang-undang pemilu, B. memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum, C. menetapkan calon presiden dan wakil presiden yang sah, mengatur jadwal pemilihan umum, melakukan penyelidikan. Terlihat semuanya bener nih, Kak. Waduh, tapi lihat maksud soalnya. Inti soalnya apa? MK ini fokus kepada sengketa pemilu presiden, Kak. MK ini kan ya terkait MK, MA, KY itu ada di pasal 24 terkait kehakiman juga, Kak. Oke, kita akan coba lihat. Jadi pasal 24 terutama di 24C untuk ayat yang pertama, MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Karena pertanyaan soal tadi ini tidak perlu aku lanjutkan ya, lanjut ke opsi. Karena ya teman-teman, fokus di sini adalah terkait pemilu ya, terkait di ayat pertama tadi. Maka yang lebih tepat apa? Apakah penguruban undang-undang? Bukan ya. Karena sengketa pemilihan presiden lebih kepada apa? Yang B, memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum. Itu yang paling tepat ya. Jadi sesuai dengan permintaan soal kalau ketemu soal-soal yang hot seperti ini, teman-teman. Jawabannya yang B. Oke, baru nomor 3. Coba komen bener berapa, salah berapa, nanti aku cek ya. Soalnya lebih hot lagi, kita siapin. Lanjut. Oke, sebelum kita lanjut, teman-teman tentunya sudah sering nonton Alfaiz dan aku sudah membuktikan berkali-kali ya, bahwa Alfaiz itu ada bukti nyatanya, testimoni nggak cuma di TikTok, di Instagram, di Reels, kemudian di DM IG, Telegram, WA, Line, lengkap banget ya. Ini aku bacakan lagi biar yang baru datang ke Alfaiz biar tahu ya. Selamat pagi Min, hasil SKD saya pagi ini cukup memuaskan di angka 433 TO dan buku pembelajaran dari Alfaiz akurat 90%. Kalau yang ini lebih hot, lebih terbaru, isi soal asli ada. Halamannya kalau sebelumnya ini sekitar 300-an, 300 pas mungkin, ini 430-an. Terbaru. Ini lengkap banget, ada soal asli. Teman-teman kalau cuman latihan satu paket soal asli kurang. Teman-teman butuh banyak lagi paket-paket terbaru yang penalaran di buku Alfaiz, lengkap banget. Kak, aku butuh TO yang paling hot. TO paling hot ada di TO ke-7. Beli buku ini dapat TO ke-7, TO yang paling hot ya.
Dan teman-teman dapat satu lagi yang paling spesial buat teman-teman, aku berikan kelas gratis 10 kali pertemuan minimal buat teman-teman ya. Kita akan bahas isi buku ini bareng-bareng sama aku di kelas online gratis dari buku Al Faiz teman-teman ya. Pokoknya ini sangat lengkap banget, ini cover yang terbarunya cetakan ke-8 ya teman-teman ya. Sambil aku bacain ya. Selamat malam Kak Faiz, saya mau ngucapin terima kasih buat konten-konten kakak di YouTube, sangat keren dan sangat membantu saya. Hari ini saya ujian SKD dan saya bisa melewati passing grade saya. Saya belajar lewat video-video yang kakak upload di YouTube. Sekali lagi terima kasih dan semoga kakak dan tim selalu diberkati dan sukses selalu. Amin. Berikutnya ada lagi untuk siswa kita juga. Bismillahirrahmanirrahim ya. Nggak nyangka banget Kak, tes pertama kali bisa top 2. Wah, Masya Allah, semangat Kak. Kelas online kita juga ada di website privatalfaiz.id. Website privatalfaiz.id isinya soal-soal sangat terbaru. Sudah banyak yang membuktikan, banyak banget mention tiap hari katanya soal Al Faiz paling keren, paling hot, paling penalaran, paling ditunggu-tunggu. Alhamdulillah, semoga berkah teman-teman ya. Semoga harapannya dengan fasilitas ini teman-teman bisa keterima dan lulus sebagai ASN tahun ini. Amin. Lanjut, pasal 29 ayat kedua Undang-Undang Dasar 1945 ini muncul di tes kemarin ya. Adalah yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Berikut ini adalah implementasi dari sikap membina kerukunan hidup antar umat beragama, yaitu A. Membantu tetangga yang sedang kesulitan, B. Mengganggu orang yang sedang beribadah, C. Menolak perbedaan keyakinan, D. Mencoba meyakinkan orang lain bahwa agama kita adalah agama yang paling baik dan benar, E. Berperan aktif dalam kegiatan sosial di lingkungan tempat tinggal yang heterogen anggota masyarakatnya. Oke, boleh komen teman-teman, silakan. Jawabannya apa? Boleh, silakan. Oke, ya di sini soal terbaru itu undang-undangnya tuh disebutkan isinya. Lalu teman-teman nanti di soal tes terbaru di CPNS ya, teman-teman tuh disuruh menganalisis dari isi undang-undang tersebut. Berikut ini implementasinya ya, penerapan dalam kehidupan dari sikap membina kerukunan. Nah ini kata kunci nih. Sikap membina kerukunan hidup antar umat beragama. Mana yang nunjukin kita membina sikap kerukunan? Yaitu apa? Berperan aktif dalam kegiatan sosial. Ada kegiatan-kegiatan di masyarakat, kita ikutan di situ. Ya, di tempat tinggal kita yang heterogen masyarakatnya kita berperan aktif untuk apa? Membina kerukunan hidup antar umat beragama. Itu yang paling tepat teman-teman ya. Jawabannya yang E. Oke, lanjut. Oke, soal nomor 5 juga model yang terbaru di mana soalnya itu sangat pendek sekali, 2 kalimat saja, lalu teman-teman dihadapkan dengan pilihan yang cukup sulit ya. Oke, opsinya M semua depannya ya, mencintai, memperjuangkan. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila menjadi ideologi bangsa Indonesia dan setiap warga negara wajib menjunjung prinsip nasionalisme Pancasila yang ditunjukkan dengan sikap. A. Mencintai seluruh warga dengan cara bekerja dan hasil kerjanya dibagikan kepada orang lain. B. Mencintai bangsa Indonesia tanpa menjatuhkan bangsa lain. C. Mencintai bangsa Indonesia, mencintai bangsa dengan diwujudkan dengan cara melakukan gotong royong apabila ada yang memerintah. D. Memperjuangkan kemerdekaan bangsa dengan cara melawan importir luar negeri. E. Mencintai bangsa Indonesia dan melihat bangsa lain lebih baik sehingga kita perlu mencintai bangsa lain. Oke, silakan teman-teman. Prinsip nasionalisme. Kalau kemarin di kelas online sudah aku sampaikan, nasionalisme itu fokus kepada keberagaman ya. Kita merasa kalau kita tuh satu nasib dan sepenanggungan, kita punya cita-cita dan tujuan yang sama, maka kita bersatu dari keberagaman itu. Maka kuncinya kita saling menghormati, saling toleransi, tidak boleh menjelek-jelekan, tidak boleh menjatuhkan yang lain. Maka prinsip nasionalisme Pancasila yang diwujudkan dalam sikap apa? Tentunya mencintai bangsa Indonesia tanpa harus kita menjatuhkan bangsa lain. Kalau kita menjatuhkan bangsa lain atau mengejek bangsa lain, masuknya ke dalam Calvinisme. Jawabannya yang B. Oke, sampai nomor 5 salah berapa, benar berapa teman-teman? Pokoknya di Al Faiz kita akan bahas soal-soal yang berkualitas. Semua link terkait produk-produk Al Faiz ada di deskripsi video ya. Cek ya teman-teman di deskripsi. Nanti ada kode kuponnya kalau memang ada. Link bukunya di mana juga ya teman-teman bisa cek di kolom deskripsi video. Semangat ya, lanjut. Rufiko adalah seorang pelajar SMA. Upaya bela negara yang dapat dilakukan adalah menjaga wilayah perbatasan, menjaga keamanan di wilayah NKRI, mempelajari mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran, atau E. Pengabdian sesuai profesi yang dimiliki. A, B, C, D, E itu adalah bela negara. Kata kunci di sini upaya bela negara dilakukan oleh seorang pelajar SMA. Itu kata kunci. Begitu ya cara menganalisanya. Coba komen jawabannya apa, kasih alasannya sekali lagi ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, udah like, udah share. Semoga berkah. Makasih. Jangan lupa aktifin loncengnya biar nggak ketinggalan kalau kita update video terbaru.
Buku Al-Faiz terbaru sudah ready. Selamat belajar. Aku tunggu di kelas online gratis dari Buku Al-Faiz. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Semangat teman-teman. Senyuman mereka